Hai, welcome back to Factorpic. Siapa di sini yang pakai Windows di laptopnya? Banyak banget kan pasti. Bahkan rata-rata seluruh laptop dan komputer pasti menggunakan sistem operasi Windows ini. Ya, kecuali kalau kalian pakai sistem operasi lain seperti Linux atau Mac OS. Emang kalau dibandingkan dengan sistem operasi lain, Windows ini selalu jadi nomor satunya. Kira-kira kenapa ya kok bisa Windows ini selalu ada di posisi awal? Dan bagaimana perkembangan Windows dari masa ke masa? Mari kita bahas tuntas di segmen Digital Info kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu, Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Fungsi utama Windows ini adalah sebagai penghubung antara hardware dan software pada komputer. Sebenarnya alasan mengapa Windows masih menjadi sistem operasi favorit, salah satunya adalah karena mudah digunakan. Selain itu, tidak ribet, kompatibel dengan banyak sekali perangkat sehingga lebih efektif dan fleksibel, serta memiliki fitur plug and play, di mana penggunanya dapat dengan mudah memberi aksesoris komputer lewat online. Windows ini pertama kali dirilis pada tanggal 20 November 1985 oleh Bill Gates, yang tak lain adalah founder Microsoft. Dan sejak saat itu, Microsoft Windows telah menguasai pasar besar sistem operasi yang dijalankan pada komputer desktop. Versi pertama Windows ini disebut Windows 1. Dalam versi perdana ini, Microsoft mencoba bereksperimen dengan fungsi grafis yang disebut GUI atau Graphic User Interface. Adapun terkait fitur, pada versi ini Windows tercatat masih memiliki banyak kekurangan ya, of course, karena Microsoft hanya memperluas kemampuan MS-DOS dengan tambahan antarmuka grafis. MS-DOS atau DOS adalah sistem operasi yang mumpuni, tapi strukturnya masih berbasis teks dan mengharuskan penggunanya untuk mengetahui setidaknya beberapa dasar untuk menjalankannya. Kemudian pada tahun 1987, Microsoft memperkenalkan kembali Windows generasi kedua. Nah, pada generasi ini sudah ada sedikit peningkatan nih guys, seperti penambahan aplikasi Microsoft Word dan juga Microsoft Excel. Lalu kemudian Windows 3 dirilis pada tahun 1990. Pada generasi ini, Windows berhasil berkompetisi langsung dengan penjualan Commodore Amiga dan juga OS Macintosh milik Apple. Selain itu, Windows juga menambah game kartu soliter serta sudah didukung dengan 256 warna sehingga tampilannya jauh lebih interaktif dibanding dengan versi sebelumnya. 2 tahun kemudian, Microsoft merilis Windows 3.1 yang merupakan versi pertama yang didistribusikan menggunakan CD-ROM. Ada juga penambahan game Minesweeper yang memerlukan RAM 1 MB, kehadiran font TrueType, dan beberapa gimmick lainnya. Di tahun 1995, rilis kembali Windows 95. Meski sudah menginjak usia 10 tahun, Microsoft masih mengandalkan MS-DOS sebagai penopang Windows 95. Kendati demikian, pada versi ini terdapat beberapa ubahan ikonik yang terus dipakai bahkan hingga sekarang. Beberapa di antaranya adalah penggunaan tombol Start yang berada di kiri bawah, sistem 32-bit untuk melakukan multitasking, hingga penambahan Internet Explorer. Pada akhir tahun 90-an, tepatnya pada tahun 1998, Microsoft kembali meluncurkan Windows terbarunya, yaitu Windows 98. Masa-masa ini merupakan era perkembangan teknologi terbesar hingga sekarang, karena di masa itu, sebagian komputer mulai terhubung dengan jaringan internet kabel, dan itu membuat Windows memasukkan beberapa aplikasi seperti Outlook Express, Internet Explorer 4, Windows Address Book, hingga Nextshot Player yang saat ini lebih familiar dengan nama Windows Media Player. Di masa ini juga pengguna sudah mulai menggunakan USB. Lanjut di tahun 2000, hadirlah Windows Millennium Edition. Namun pada generasi ini, walaupun sudah mampu menghadirkan sejumlah aplikasi penting, kiprah Windows Millennium Edition justru kurang bagus. Nah, di tahun 2001 muncullah Windows XP
yang mampu bertahan hingga 10 tahun dari tanggal peluncurannya, saking suksesnya menarik pelanggan. Sayangnya Windows XP ini mengalami masalah klasik yang biasa terjadi pada setiap produk teknologi, yaitu masalah pada keamanannya. Popularitasnya yang semakin tinggi ternyata menarik banyak sekali hacker untuk mulai mengeksploitasi sistem Windows XP ini. Alhasil, program firewall yang sudah dibangun tidak mampu berkutik melawan potensi keamanan data dari user. Next, ada Windows Vista di tahun 2006. Hayo lo, pasti banyak yang baru dengar kan? Iya guys, memang versi ini adalah produk gagal yang kurang mendapat tempat di hati konsumen. Makanya kurang terkenal. Windows Vista ini hadir dengan membawa nuansa transparan di beberapa bagian antarmukanya. Sayangnya, sistem operasi ini memiliki kinerja yang cenderung sangat lambat ketika dijalankan di komputer tipe lama. Lalu, pada tahun 2009, ada Windows 7. Dilihat dari segi performa, Windows 7 ini jauh lebih cepat, stabil, dan interaktif, sehingga mampu menarik minat banyak orang untuk menggunakannya. Nah, pada tanggal 1 Agustus 2012, rilislah Windows 8 yang menandai berakhirnya era tombol Start di pojok kiri bawah. Selain itu, Microsoft juga memberikan perubahan yang signifikan pada tampilan di Windows 8 ini. Perubahan itu contohnya adalah dengan menyematkan widget di halaman depan. Sampai sejauh ini, Windows 8 merupakan versi yang paling powerful, stabil, interaktif, dan memiliki kecepatan booting yang kilat dibandingkan versi-versi sebelumnya. Lanjut, di tahun 2013, rilislah Windows 8.1 yang membawa tombol Start kembali ke bagian pojok kiri bawah, dan ikonnya diganti menjadi flat. Di tahun 2015, Windows 10 membawa perbaikan pada fitur touchscreen friendly. Khususnya pengguna gadget yang mendukung fitur ini bisa lebih enjoy dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Oke, yang terakhir nih. Pada tanggal 5 Oktober 2021 kemarin, rilislah Windows 11 yang merupakan rilis utama dari sistem operasi Windows NT dan menjadi sistem operasi penerus Windows 10. Nah, kalau Windows 11 ini rilis di tahun 2021 lalu, kabarnya Windows 12 akan rilis di tahun 2024 mendatang loh guys. Kita tunggu aja ya guys. Oke, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Buat kalian yang punya ide-ide baru untuk kita bahas, boleh banget nih buat komen di bawah atau kirim request kalian ke vectorpicofficial@gmail.com. Jangan lupa buat follow sosial media kita ini and thank you for watching. See ya!